Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Alhamdulillah, puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini, di hari-hari kita menanti kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ramadan. Ibarat seperti kita sedang menunggu kedatangan tamu yang agung, yang tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah dimudahkan, Allah mudahkan kita semua dan diberikan taufik hidayah, kesehatan untuk bisa mengoptimalkan Ramadan yang merupakan salah satu bulan yang penuh dengan kebaikan, ya tentunya rahmat, ampunan, kasih sayang Allah yang luar biasa besar di bulan ini. Dan mudah-mudahan kita semua tentunya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, memperbaiki amal-amal ibadah kita yang mungkin di 11 bulan yang sebelumnya mungkin masih mungkin tercecer-cecer atau tertatih-tatih, maka Ramadan adalah bulan pendidikan buat kita semua. Bulan untuk menundukkan hawa nafsu dan lebih banyak lagi kita berfokus untuk memberikan makanan-makanan tanda kutip bagi hati kita, jiwa kita, dan menguatkan iman kita. Salam tentunya kita sampaikan kepada uswah kita, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada manusia yang kita tahu kita sangat harapkan syafaat di yaumil hisab nanti, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, jazakumullah atas undangan dari panitia dari BMT UNY, dan saya di sini izin bicara karena ada Prof juga, ada Profesor Yaya, dan juga ibu-ibu bapak sekalian yang saya pikir juga, atau mungkin saya duga sebagian juga ada guru-guru. Jadi salam takzim saya, salam hormat saya sebagai bentuk adab saya kepada para guru-guru semua. Di sini saya bukan yang paling tahu, tapi izinkan saya untuk sedikit memberikan beberapa insight-insight yang berkaitan dengan puasa. Semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang lebih baik untuk kita semua, dan kita bisa merasakan keberkahan dan kebaikan dari puasa tersebut, sehingga la'alakum tattaqun yang sering kita baca di surat Al-Baqarah itu menjadi betul-betul kita dapatkan, baik secara keimanan ataupun secara raga kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang puasa. Jadi ternyata memang kalau kita tadabburi ayat-ayat atau mungkin ayat khusus tentang puasa ini, maka di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil di sana. Salah satunya adalah bahwa kita tahu bahwa para nabi dan rasul, ya, yang Allah utus, tentunya rasul yang mereka ditugaskan untuk menyampaikan risalah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, itu mereka semua katakanlah memiliki suatu pedoman yang sudah dibuat oleh Allah. Salah satunya adalah ketika mereka membawa satu wahyu atau risalah yang baru, maka petunjuk atau syariat atau wahyu atau peraturan sebelumnya itu pasti akan dihapus, ya. Jadi misalkan Nabi Muhammad SAW membawa syariat, ya, syariat baru katakanlah yang dibawa atau diperintahkan Allah kepada beliau SAW, maka tentunya syariat atau perintah-perintah yang ada pada Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu akan katakanlah dibatalkan atau sudah tidak dipakai lagi di zaman Nabi SAW. Seperti itulah. Tapi ada yang menarik berkaitan dengan puasa, karena kita tahu bahwa puasa, ya, sebagai salah satu syariat yang sangat-sangat, kalau boleh dibilang tuh lama, ya, yang sudah ada di bumi ini, ya, bahkan dari beberapa literasi, ya, atau mungkin literatur itu di sebelum Islam pun itu sudah ada puasa-puasa tertentu yang dilakukan oleh segolongan orang-orang tertentu. Maka kalau kita pelajari atau tadabburi pada ayat dalam surat Al-Baqarah tersebut yang bunyi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah di situ menyampaikan kepada kita semua, ya, kepada orang beriman, ya, seperti Allah memanggil
kita semua ya untuk mengikuti perintah puasa ini sebagaimana dulu Allah sudah memerintahkan ini kepada umat-umat sebelum kita. Ya, jadi syariat puasa ini dari zaman dulu sampai sekarang sudah ada, gitu. Artinya tidak diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa? Atau ada apa dengan syariat puasa ini yang akhirnya membuat atau mungkin Allah memutuskan dengan kuasanya tentunya itu tidak dihilangkan, ya? Karena memang sejatinya manusia ya kita ya saya sekarang Bapak Ibu sekalian teman-teman semua ya dengan manusia-manusia zaman dulu ya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, kita tahu Nabi Adam ya secara fisik beliau memang lebih tinggi, lebih besar daripada kita. Beberapa riwayat menyebutkan 27 meteran katakanlah seperti itu. Jadi apa namanya? Tapi secara isi ya atau mungkin secara kebutuhan kesehatan dalam hal ini itu puasa itu ya dari zaman dulu sampai sekarang ya sama karena manusianya sama, nggak ada perubahan. Jadi nggak ada ceritanya manusia itu ada yang dulunya katakanlah dari berbagai teori-teori yang nggak jelas dari dunia barat itu ya manusia dari kera lah apa segala macam, nggak ada. Manusia dari zaman dulu manusia karena kita Bani Adam, anaknya Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam. Nah, apakah menarik di sini yang kita boleh pelajari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan puasa ini ya supaya nanti kita mendapatkan katakanlah insight-nya atau mungkin pesan-pesan yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa sebagian besar ya perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan katakanlah dengan sebelah mungkin salah 5 hal yang kita sudah ketahui itu rukun Islam ya. Rukun Islam itu kan ada sholat ya, ada haji ya, ada apa tuh namanya puasa juga di situ ya. Jadi kalau kita list di situ dari beberapa rukun Islam ini ada sholat ya, syahadat tentunya ya, syahadat, sholat, haji ya, zakat, puasa gitu ya. Nah kita tahu bahwa sholat itu memerlukan fisik yang kuat, haji apalagi ya. Dan di situ ada semacam kalau kita lihat teman-teman sekalian ada semacam caranya Allah untuk katakanlah menjaga diri kita itu dari sisi kesehatan. Meskipun sebenarnya kalau saya memahami sebuah konsep, semua syariat dalam agama kita ini sebenarnya menyehatkan. Semua syariat dalam agama kita ini semuanya menyehatkan. Meskipun atau tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Ya, kurang sehat apa sholat, ya, kurang sehat apa orang pergi umroh, kurang sehat apa orang pergi haji, kurang sehat apa katakanlah orang yang biasa berbagi dengan sedekah atau zakatnya, ya atau wakafnya seperti itu. Ya, jadi urusan kesehatan dalam agama kita ini memang sangat-sangat diatur untuk apa? Untuk kita bisa melakukan ketaatan pada Allah. Contoh sederhananya begini. Sholat ya, kita tahu sholat salah satu rukun ya, rukun Islam ya, rukun Islam yang sangat utama ya, bahkan itu menjadi pembeda seseorang dengan orang-orang kafir. Nah, sholat ini bayangkan kalau seandainya ada orang yang biasa sudah sholat dalam kondisi berdiri katakanlah, tiba-tiba ya karena kelalaiannya dia, misalkan dia kena sebelah mungkin asam urat yang akut-akutnya ya, asam urat yang lagi akut-akutnya, lagi sakit-sakitnya misalkan, apakah dia bisa sholat dengan berdiri? Mungkin nggak bisa, karena nengkuk kaki susah, gitu kan? Atau mungkin nengkuk atau tangan itu digerakkan sampai dia susah, ya. Lalu solusinya apa di situ? Atau mungkin apa yang bisa didapatkan di situ? Ternyata di situ ada protokolnya untuk memperbaiki kondisi misalkan asam urat yang bermasalah tadi. Apa ya? Puasa salah satunya. Emang puasa bisa membersihkan? Jelas, puasa adalah salah satu bentuk detoksifikasi yang sangat-sangat powerful atau sangat kuat dan sangat besar efeknya ke tubuh kita. Ya, atau mungkin orangnya juga mungkin kena darah tinggi atau kolesterol atau penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Pertanyaannya, solusinya apa di rukun Islam tadi? Puasa. Balik-baliknya ujungnya semuanya ke puasa. Anda kalau kita bertanya Bapak Ibu sekalian atau mungkin kita baca literasi-literasi berkaitan dengan penelitian tentang puasa ini itu Masya Allah. Efek atau mungkin tools ini tanda kutip ya. Kita memang beruntung sekali umat Islam diberikan katakanlah protokol kesehatan. Sekarang kan prokesnya tutup di saat pandemi ya kita diwajibkan katakanlah pakai masker, sarung tangan segala macam lah. Tapi sebenarnya protokol kesehatan dalam Islam itu sangat komplit loh, sangat komplit. Contoh, saya cerita sedikit.
Kalau kita bicara tentang circadian rhythm ya, atau efek circadian, atau katakanlah jam biologisnya tubuh kita. Sebagian besar yang hubungannya dengan, kalau kita bicara tentang anti-aging growth hormone, itu sebagian besar ya, kalau boleh saya katakan semua, bahkan menurut saya gitu kan, itu hubungannya adalah dengan circadian rhythm tadi, anti-aging tadi. Contohnya apa? Contoh ya, kita bicara tentang growth hormone, katakanlah salah satu hormon yang sangat luar biasa efeknya untuk membersihkan sel-sel atau bagian-bagian tubuh kita yang rusak, makan sel kanker. Dan ternyata growth hormone itu paling utamanya, atau mungkin proses katakanlah pengeluaran dia itu paling banyak, paling dominan kan terjadi pada malam hari. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mungkin berfirman kepada kita dalam surat Abasa itu, waja'alna laila libasa, Abasa atau An-Naba itu ya. Dan kami jadikan malam sebagai waktu istirahat, kata Allah ya. Dan Allah jadikan malam itu sebagai, memang waktunya malam itu istirahat, bukan malam itu mengerjakan aktivitas. Saya kemarin bertemu dengan seorang ya pengusaha lah, teman juga gitu kan, dia cerita panjang lebar tentang dia kadang-kadang malam hari itu bahkan sampai jam 11 malam itu nggak bisa tinggal handphone ya. Apalagi kalau nanti ada ini loh kontrak ini segala macam. Saya bilang begini ya sama dia, apa gara-gara antum nggak pegang handphone, nanti misalkan kontrak itu bisa didapat atau tidak didapat? Ya nggak juga sih, dia bilang. Yang menentukan siapa? Ya Allah menentukan. Tapi kalau kita bicara tentang realitanya, bagaimana Nabi kita SAW habis Isya, ya sebagian Rasulullah SAW itu habis Isya kan tidur, nanti bangun lagi malam, gitu kan? Yang terjadi apa? Yang terjadi sebenarnya tubuh kita itu betul-betul mendapatkan haknya dengan baik. Makanya sebenarnya pesan di sini tentang circadian rhythm, tentang anti-aging tadi, bagaimana kalau tubuh kita tuh ingin lebih sehat, salah satu katakanlah ceritanya itu atau mungkin caranya itu dengan cara puasa, Masya Allah. Ya, tidur. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi itu sebabnya ya, kalau kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahabesarannya, dengan kemahamurahannya, lihat apa yang terjadi ketika orang sedang sakit. Apa yang dia rasakan? Pertama, bawaannya pengen tidur terus, ngantuk kan? Betul. Kenapa? Itu caranya Allah untuk memperbaiki sel-sel, bahkan perbaikan atau detoksifikasi dalam tubuhnya dengan cara dibuat tidur. Sama kayak anak kecil. Anak kecil kan waktunya, atau bayi, katakanlah di bawah 5 tahun, katakanlah misalkan, atau 1 tahun lah, itu kebanyakan mereka waktu mereka itu dipakai untuk tidur, untuk membangun sel-sel dalam tubuhnya. Oke, itu udah satu contoh tuh. Ada orang yang sakit tadi, dikondisikan Allah untuk mereka Untuk mereka lebih banyak tidur atau istirahatnya, supaya apa? Selnya itu tumbuh kembali. Kenapa? Dengan dia istirahat tadi, sel-sel baru itu muncul. Ya, sel-sel yang lebih sehat itu muncul. Sama juga kayak bayi tadi, ya, untuk mengembangbiakan atau mungkin menumbuhkan sel-sel baru, maka Allah takdirkan mereka lebih banyak tidurnya. Sama juga dengan orang yang Orang yang tua. Orang tua kan apa yang terjadi? Orang tua kan kebanyakan tidur. Ya, maksudnya waktu mereka tuh, kayak saya lihat bapak saya gitu kan, waktu mereka tuh ya gampang sekali mereka tidur. Itu salah satu kasih sayangnya Allah. Untuk apa? Karena mereka tidak bisa lagi aktivitas yang banyak, akhirnya dikondisikan Allah untuk tidur, kan gitu loh. Tidur dengan akhirnya menjadi apa? Ya mereka bisa fresh. Anda bayangkan, itu akan jadi masalah besar luar biasa kalau seandainya si orang tua tadi, si orang sakit tadi, atau anak kecil atau bayi tadi nggak bisa tidur. Jadi masalah besar. Dan ujung-ujungnya kadang-kadang orang cuma mengambil jalan simpel. Oke, sudah, minum obat penenang, obat tidur. Itu bukan solusinya. Ya, makanya tidur saja sudah menjadi sebuah katakanlah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, lihat lagi orang sakit tadi. Apa yang terjadi pada orang sakit? Ya, dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ambil ketika orang itu sakit adalah kenikmatan dia dalam urusan makanan. Saya tidak tahu apakah ada orang, mungkin ada, tapi sebagian besar tidak gitu. Ketika sakit, selera makannya kan menurun. Selera makannya kan menurun. Nggak banyak yang dia makan. Kenapa? Dikondisikan Allah untuk apa? Untuk lebih banyak mengurangi makan atau berpuasa, kan gitu. Jadi itu sebuah tanda atau mungkin pelajaran penting ya yang kita bisa ambil di sini, bahwa sebenarnya metabolisme tubuh kita ini bahkan kita sendiri nggak bisa atur gitu loh. Allah yang atur dengan cara apa? Allah yang bikin semacam ya mungkin bahasanya itu ya protapnya lah gitu kan. Protapnya untuk menjaga kesehatan manusia. Kenapa?
atau ya orang-orang beriman ya. Kenapa? Karena memang subhanallah Bapak Ibu sekalian, tadi saya jelaskan tadi bahwa perintah-perintah Allah ya yang ada pada rukun Islam saja yang saya jelaskan tadi itu memerlukan fisik yang tidak atau mungkin fisik yang kuat gitu loh. Sholat harus kuat, haji harus kuat, ya puasa juga harus kuat. Jadi memang dikondisikan Allah seperti itu. Makanya puasa ini Bapak Ibu sekalian, caranya Allah untuk apa? Ya untuk menguatkan kembali sel-sel tubuh kita yang 11 bulan itu ya apa tuh namanya sudah banyak masalah di sana. Jadi autofagi katakanlah salah satu kondisi dalam sel-sel yang dimana sel-sel yang sehat, katakan kurang lebih seperti itu, memakan sel-sel yang rusak. Ya, misalkan kayak begitulah bahasanya. Itu hanya terjadi dalam kondisi orang yang berpuasa atau starvation mode, ya, atau mungkin dalam mode kelaparan. Tidak akan bisa terjadi autofagi ya dalam rangka pembersihan termasuk juga apoptosis itu kalau seandainya tubuh kita itu tidak dalam kondisi yang berpuasa. Makanya sebenarnya kalau kita bicara tentang Ramadan ini seperti ibaratnya anaknya Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu kan anaknya 12. Salah satu anaknya itu kan namanya Yusuf alaihissalam. Anak istimewa nggak? Anak istimewa. Ya, sangat istimewa. Nabi Yakub sangat sayang kepadanya. Ya, jadi Ramadan ini dan perlakuan Nabi Yakub pun kepada Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak sama gitu loh. Ya, maka ketika Ramadan datang, ya ini bulan yang istimewa seperti halnya Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Perlakuan kita kepada Ramadan atau adab kita kepada Ramadan harusnya tidak sama dengan 11 bulan yang lain. Ya, perlakuan apa? Contoh mungkin kita bicara, oh bagaimana caranya saya meningkatkan kekuatan iman saya? Maka di Ramadan diberi kesempatan dan diberikan contoh-contohnya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir dan tidak masuk dalam hitungan saya gitu. Bagaimana seorang Imam Syafi'i ini pakai katalah kita lah gitu kan bisa menghatamkan Al-Qur'an 60 kali selama Ramadan. 60 kali selama Ramadan. 1 bulan loh. Tapi yang lebih dahsyat lagi bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bisa menghatamkan Quran dalam 1 rakaat salat. Ini lebih keren lagi. Luar biasa kan? Jadi kenapa? Karena memang Ramadan itu bulan apa? Bulan untuk membersihkan sampah-sampah hati, sampah pikiran, sampah mental, sampah stres. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi makan. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah tadi di ayat selanjutnya. Allah bilang apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Supaya sel-sel itu sehat, supaya proses detoksifikasi itu sehat atau mungkin terus berlangsung, maka Allah sibukkan kita, ya, dan tentunya diberikan contoh oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah sibukkan kita dengan ibadah. Lo kok bisa? Lihat, kita hitung. Puasa rata-rata kita berpuasa pada atau mungkin sahur kita pada pukul 4 lah, kurang lebih lah, more less lah ya, tempat lain kurang lebih seperti itu. Pukul 4 kita sahur katakanlah, ya jam 4 something gitu, kemudian kita baru berbuka lagi itu jam 6 sore. Berarti sudah 14 jam tubuh kita berada pada fasting state. Oke? Fasting state. Apa yang terjadi pada fasting state? Tergantung pada 10 hari pertama, kedua, ketiga itu beda semua tuh. Tapi yang jelas dalam fasting state, semua mode-mode yang sifatnya penggunaan bahan baku atau bahan bakar eksternal kita atau deposit energi kita itu akan dibongkar semua oleh tubuh. Lemak yang nggak kepakai dibongkar, glikogen semua dibongkar. Makanya waktu Ramadan jangan tambah lagi lemak yang tidak sehat. Gitu ya, paham ya? Kuncinya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Ya, Ramadan itu sebaiknya ya bulan yang kita mengistimewakan dia gitu loh. Bukan cuma sekedar ya buka, ya pakai itu lagi. Nggak ada istimewanya. Seperti saya sering bilang gitu kan, ketika kita bicara tentang bagaimana kita beradab dengan Allah, salah satu yang saya pernah dapatkan dari salah satu guru saya itu dikatakan begini, ya beliau mengatakan bahwa kalau kamu punya baju yang bagus, yang baik, yang terbaik, yang bisa kamu pakai untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan sholat, ya, atau mungkin membaca Quran, pakailah itu, jangan baju yang kumel-kumel gitu loh. Itu bagian dari adab kita kepada Allah. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan kan seperti kita mau beradab, maksudnya Allah ingin lihat kita sungguh-sungguh nggak gitu kan, makanya diberi itunya, habis berpagernya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan apa? Allah nggak butuh puasa orang yang masih apa? Masih gibah, masih fitnah, masih ngomongnya jelek, ngomongnya jelek seperti itu. Allah nggak butuh. Kenapa? Puasa itu bukan cuma sekedar menahan hawa nafsu atau mungkin menahan makan.
Tapi yang ditahan itu apa? Ini sampah-sampah ini dibuang, jangan dimasukin lagi, kan gitu sebenarnya prinsipnya. Maka para ulama-ulama zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, mereka semua betul-betul mempersiapkan diri mereka dengan Ramadan dan sudah mulai punya target-target, mau khatam berapa kali, mau sedekah berapa banyak, mau menyantuni anak yatim, udah ada target-target semua. Harusnya kita dalam rangka mempersiapkan tamu istimewa ini, termasuk juga kalaulah katakanlah kita sekarang bicara tentang makanan, ya. Memang saya banyak mengkomentari tentang itu. Jadi maksudnya apa? Kalau Ramadan itu ya mungkin di UMY mungkin coba diganti misalkan ya. Karena bulannya istimewa, sudah biasa 11 bulan lain tuh misalkan kalau ada puasa Senin Kamis atau puasa-puasa apa yang lain atau mungkin jamuan makan itu aja gitu loh. Yang berminyak, yang berlemak, yang bergula pasir, yang bertepung, nggak ada perubahan gitu kan. Terus apa istimewanya Ramadan? Apakah dapat pahala? Ya, kembalikan niat. Kalau seandainya kita memang dalam rangka memuliakan bulan tersebut, dalam rangka memberikan katakanlah servis katakanlah dalam kedatangan tamu yang istimewa ini, ya harusnya kita memberikan yang lebih juga. Bukan cuman tentunya dalam urusan makanan, tapi juga dalam urusan yang lain. Maksudnya apa? Ya kalau lagi Ramadan, misalkan sholat malam biasa udah rutin gitu kan. Udah rutin tuh sholat malamnya misalkan 8 dan 3 katakanlah, misalkan 11 rakaat, 8 tahajudnya, 3 witirnya, dikerjakan dalam waktu setengah jam. Lagi Ramadan diperpanjang waktunya, 8-nya dan 3-nya itu dikerjakan dalam waktu 2-3 jam. Itu istimewa namanya. Paham ya? Jadi termasuk juga kalau kita bicara tentang Al-Quran misalkan. Al-Quran tuh Ramadan, 2 bulan Quran, kita tahu dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan bahwa di bulan ini kami turunkan Al-Quran, ya. Bahwa di bulan Ramadan dan bulan Allah kami turun. Artinya ini bulan Quran, bulan kita untuk mentadaburi Quran, bulan untuk kita mengisi diri kita ini, iman kita ini, hati kita ini dengan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Mau ngapal silakan, mau tilawah silakan, mau tadabur, pokoknya berinteraksilah sebanyak mungkin dengan Quran. Artinya apa? Karena kita sibuk dengan ibadah, jadi nggak sempat lagi mikir makan apa. Nggak sempat lagi. Fasting state yang saya tadi cerita tadi kan di sini sebenarnya poinnya. Fasting state. Oke, 14 jam kita berpuasa, lalu disibukkan lagi dengan ibadah. Habis oke lah makan, habis maghrib kita makan, habis maghrib itu sampai isya sejam lah katakanlah. Oke, makanlah sebanyak-banyaknya, silakan. Misalkan lah ya. Pertanyaannya, rugi nggak kalau dia makan sebanyak-banyak? Rugi banget. Kenapa? Pasti turun imannya. Kenapa? Kok bisa? Karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Maka jangan sampai Ramadan banyak makan lagi, justru malah dikurangin. Kenapa? Nanti maghribnya ngantuk, udah sholat maghrib katakanlah dia buka sedikit, isyanya ngantuk, tarawih ngantuk, malam susah baca, susah bangun, susah baca Quran gitu loh. Dan istimewanya, terus apa istimewanya? Ya, seperti itu. Ya, maka fasting state tadi katakanlah, oke, misalkan dia dalam kondisi 14 jam berpuasa. Apa? Oh, dia ada suara. Macet. Itu salah macet. Macet nggak? Tidak, Ustaz. Oke. Nah, fasting state-nya tadi kan udah 14 jam tuh, artinya itu tubuh kita berada dalam fase detox, fase autofagi kan. Nah, yang terjadi apa lagi Bro sekalian? Oke, makanlah sejam. Makan sejam kemudian dia tarawih, dia baca Quran katakanlah dan tidak ada makan-makan lagi, habis itu minum saja, misalkan makan buah sedikit atau sayur atau apa gitu. Terus dia tidur. Tidur malam bangun, kemudian dia katakanlah sholat malam, katakanlah jam 2, jam 3 dia bangun gitu kan, bangun sampai sahur. Dan sahur dia makan lagi, makan 15 menit. Nah, lihat berapa waktu feeding state-nya atau berapa waktu dia berada dalam kondisi mode makan. Tidak lebih dari 2 jam loh, coba lihat. Sahur karena 15 menit udah kelar, maka disuruh akhirkan sahur. Gitu loh. Kenapa? Supaya malamnya banyak ibadah. Paham ya? Supaya malamnya banyak ibadah, diakhirkan sahurnya. Kemudian bukanya dipercepat. Ya kalau udah waktunya berbuka. Oke, katakanlah kita gabung 2 waktu feeding state ini antara sahur dan berbuka, plus juga katakanlah habis tarawih dia mau makan lagi, katakanlah 2 jam. Oke, udah cukup banyak tuh makannya dia atau feeding state-nya. Lihat, feeding state 2 jam dibandingkan dengan 1 hari 24 jam. Artinya 24 kurang 2, ada sisa waktu 22 jam tubuhnya berada pada fase detox. Keren kan?
22 jam dia berada pada starvation mode, artinya pada mode autofagi, pada mode di mana tubuhnya itu sedang memperbaiki, membersihkan dirinya sendiri. Makanya kalau saya ditanya, apa solusi untuk penyakit-penyakit kronik degeneratif untuk umat saat ini? Jawaban saya cuma satu, puasa. Subhanallah kan? Dan menariknya lagi, ya kenangan manis di Ramadan itu jangan terhilangkan. Itu loh, jangan dihilangkan. Maksudnya dihilang sebenarnya Allah kasih toolsnya lagi. Apa itu toolsnya? Ada puasa Syawal 6 hari. Masya Allah kan? Kayak, ayo kembalikan lagi momen. Jadi kayak kita disuruh mengingat kembali mode-mode detoksifikasi itu. Habis itu ada lagi, ada Senin Kamis. Habis itu ada puasa Ayyamul Bid 13, 14. Ada lagi banyak banget, Masya Allah. Supaya apa? Kayak ada momen gitu loh. Wah, this is the best moment. Coba lihat hadis tentang puasa. Nabi katakan apa? Di situ Rasulullah SAW menyebutkan tentang kondisi orang berpuasa. Apa yang disampaikan Nabi di situ? Nabi bilang apa? Nabi bilang bahwa kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Kok ngomong kebahagiaan lagi puasa? Aneh kan? Tubuh kita itu memang senangnya, aslinya lebih senang berpuasa. Sebenarnya. Makanya ketika sekarang banyak penyakit-penyakit kronik degeneratif, stroke, darah tinggi, kencing manis, katakanlah penyakit jantung, kardiovaskular, jawabannya atau penyebabnya secara umum kalau kita pakai konteks dalam Al-Qur'an, maka jawabannya cuma satu. Apa itu? Kebanyakan makan. Udah. Tanyalah sama orang-orang yang kena stroke, ya maaf ya, atau mungkin dengan tidak mengurangi hormat saya kepada para penderita stroke. Coba tanya kepada mereka kena penyakit-penyakit itu. Pertanyaan saya, apakah mereka rutin berpuasa? Biasanya enggak. Apakah mereka rutin berolahraga? Biasanya enggak. Ya, apakah mereka rutin katakanlah tadi puasa, olahraga, makan sayur dan buah-buahan? Tidak. Tapi pertanyaan, apakah mereka berlebihan dan banyak makan? Maka jawabannya kemungkinan besar iya. Makanya tidak heran Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa ayat dalam surat Al-A'raf yang berbunyi wa kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, makalah dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, itu adalah setengah dari ilmu pengobatan ada pada ayat tadi kan, Masya Allah lah. Luar biasa teman-teman sekalian. Ya, Islam ini memberikan pedoman tentang itu. Nah, tinggal nanti kita pelajari. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika berpuasa supaya fase detoksifikasi itu, fase autofagi, apoptosis, apa segala macam berlangsung dengan sempurna. Sederhana, kita lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang manusia. Contoh mungkin kita bicara bahwa dan secara sains juga bahwa memang manusia itu sebagian besar 78% atau 70-80% isinya adalah air. Maka Ramadan adalah bulan kita membersihkan lagi. Makanya kalau saya membayangkan ya kita di Indonesia ini bisa memanfaatkan betul-betul gitu ya apa yang Allah ciptakan di negeri ini, itu Masya Allah puasa ini harusnya banyak banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa hilang dengan puasa. Ya. Tapi tentunya ada makhluk yang tidak suka Anda sehat. Oh iya. Ada makhluk yang tidak suka Anda kondisinya fit. Makhluk itu bernama apa ya? Setan iblis. Kalau Anda fit, kalau Anda sehat, sehat hati, sehat pikiran, imannya juga terjaga, raganya terjaga, dan dia diberi hidayah untuk bisa melakukan ketaatan, itu bagi setan musibah besar. Gitu loh. Maka dibuat caranya apa? Terus-menerus manusia itu dibuat dalam kelalaian. Ya, contoh mungkin, ya, lihat. Contoh sederhana lah, bahkan air kelapa gitu. Air kelapa kan sehat. Aslinya kalau Anda baca literatur tentang air kelapa itu subhanallah salah satu air dengan isotonik atau air isotonik terbaik, produk ciptaannya Allah yang kalau kita makan atau konsumsi itu dia seperti membersihkan tubuh kita ini karena tingginya asam amino, tingginya serat, vitamin, mineral dan zat-zat gizi penting yang lain ada pada air kelapa. Bahkan darah tinggi itu dengan air kelapa aja bisa sangat terbantu untuk turun dan bisa seimbang lagi. Ya, tapi masalahnya apakah semudah itu? Oh, tentu tidak. Godaannya muncul. Godaan. Apa? Air kelapa campur flavor, misalkan apa perasa-perasa. Oh, ini air kelapa rasa apa tuh? Alpukat. Air kelapa rasa bahan kimia lagi, kan? Oh, nggak cukup, tambah lagi dengan apa? Kasih kental manis lah, apa namanya itu, yang penuh dengan gula pasir. Masukin lagi. Jadi subhanallah gitu kan, belum lagi cerita macam-macam lagi yang lain tuh maksud situ tuh. Nggak ada yang sehat. Akhirnya jadi barang yang sehat gara-gara
Nafsunya manusia, gara-gara manusia yang dia tidak mau belajar dan tidak mengistimewakan Ramadan tadi, akhirnya apa? Ya tadi balik situ-gitu aja gitu kan. Ya, sayang Pak Bu, sayang. Jadi ya kalau sudah ngerti konsep ini, maka apa kata kunci daripada semua ini untuk menjaga kesehatan kita selama Ramadan? Maka jawaban saya sederhana saja. Apa itu? Real food, makanan asli, makanan benar. Ya, makan sayur, makan buah Ramadan karena itu asam aminonya, makan rempah atau rimpang segala macam gitu kan. Kemudian mengurangi produk-produk yang tinggi kalori gitu kan. Yang tinggi lemak tidak sehat gitu kan. Sebenarnya simpel. Saya kasih challenge saja buat Anda kalau mau kerjain ya. Kalau mau kerjain silakan, nggak kerjain pun nggak apa-apa. Saya nggak baper. Karena kan tubuh Anda ya, yang sehat-sehat Anda gitu kan. Nah, tapi ini kalau Anda kerjakan selama Ramadan, Allahu Akbar. Lihat nanti apa yang terjadi. Apa dok challenge? Ini sebelah mungkin challenge saja. Selama Ramadan tahun ini Bapak Ibu sekalian, ya, nggak usah sibuk makan apa-apa. Ya, saya kasih protokolnya aja. Proza namanya, protokol Sayyidul Akbar. Proza. Kayak itu aja merek obat atau penenang Prozac. Apa prozanya? Jadi Ramadan tahun ini, oke, no tepung terigu sama sekali. Oke. Tuh. Ramadan tahun ini no gula pasir sama sekali. Jadi kalau Anda nanti dikasih teh manis, langsung tanya, ini teh manisnya ada gula nggak? Kalau ada gula, Anda sampaikan kepada yang memberinya. Saya tidak mau gula pasir karena saya sudah cukup manis tanpa gula pasir. Misalkan. Ya. No tepung, terigu, no gula pasir, ya. Terus no apa lagi? No minyak goreng. Jadi sebenarnya saya bahagianya luar biasa dengan kelangkaan minyak goreng ini ya. Apapun itu saya nggak tahu lah, terserahlah itu ya. Tapi sebenarnya kita, Masya Allah kalau udah ngerti, ngapain sih ribet banget urusan minyak goreng? Nggak pakai sesuatu atau makanan digoreng kan nggak mati juga gitu loh. Cuman gara-gara pengen nafsu aja gitu loh. Nafsu di lidah, sebenarnya itu aja sebenarnya. Ya memang iya ada makan-makanan yang memang tidak bisa tidak digoreng gitu kan. Tapi makanan yang direbus, dikukus, di apa tuh namanya dipepes banyak banget gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh bukan kita sih. Orang-orang di luar sana tuh dikerjain aja gitu kan, mau aja gitu lah, dibohong-bohongin. Ya, padahal Masya Allah ya kalau kita ngerti ya sudah ngapain ya. Ya kata ada nasi ya makan nasi. Nggak ada nasi yang makan singkong, nggak ada singkong yang makan tiwul, nggak ada tiwul yang makan jagung, nggak ada apa-apa ya puasa, selesai. Ya, ribet amat hidup gitu loh. Saya heran aja lihat orang-orang yang sampai, aduh Masya Allah tuh saya lihat video-video lucunya tuh, ada yang meninggalkan sendal gitu loh, untuk antri antri minyak goreng, betul ya? Tinggal sendal gitu kan. Kadang-kadang untung tinggal sendal. Yang lebih susah itu ada bawa kapur, dia tulis ini siapa fulan gitu, kapur di atas tanah. Oke ya. Jadi ada berapa tuh? Kalau bisa jangan ada terigu di antara kita. Bulan Ramadan ini. Nah, saya pesan kepada BMT UMB ini. Yang bikin acara nih, ya. Kalau bisa kalau kasih takjil yang sehat lah tahun ini. Jangan sama pula sama takjil yang tahun lepas. Oke, no tepung terigu, no gula pasir, no minyak goreng. Wah, gimana dok kalau begitu? Masya Allah Pak Bune, saya kasih tahu aja. Saya kemarin di sini bikin makanan lezat sekali Pak Bu. Bahannya apa? Bodoh, Masya Allah, super murah. Dari apa? Tales, keladi. Iya, keladi itu Anda potong agak tipis ya. Nanti mau bikin video itu keren tuh. Keladi saya mau potong tipis nanti, atau potong tebal nanti baru dipotong gitu kan. Kukus, tebelin gitu kan. Lalu Anda siapkan gula aren atau gula kelapa atau gula Jawa yang sudah diparut gitu kan. Lalu Anda siapkan juga kelapa parut sama garam. Masukkan dalam satu mangkok, aduk-aduk semua tuh. Kelapanya, gula arennya, garamnya. Udah satu, ini toppingnya atau dressingnya. Ininya apa? Ininya adalah itu tales rebus atau keladi rebus tadi. Potong tipis, Anda katakanlah ambil tadi. Siapa tuh namanya? Si kelapa tadi. Masukin situ. Oke, dilapis dua jadi kayak sandwich. Wah, sandwich tales itu Masya Allah Pak Bu, enak minta ampun. Karbonya ada, seratnya ada.
Apalagi lemaknya ada, vitamin ada, mineral ada. Allahu Akbar. Sesimpel itu tanpa minyak goreng. Coba nanti bikin. Udah. Ya, jatuh. Mic-nya jatuh. Saking semangatnya gara-gara sandwich Thales. Ya. Simpel kan simpel. Tapi itu, Mbak Bu ya. Berarti kan itu tepung-tepung tadi bisa dikurangi dengan itu. Jadi nanti makan takjilnya itu kukus-kukus, rebus-rebus aja. Kasih kelapa, ya, kasih gula Jawa, situ buat coel-coel. Itu udah kenyangnya luar biasa, Pak Bu. Subhanallah. Percaya kata saya. Apalagi Anda yang punya pohon alpukat di rumah itu ya, lagi buka puasa, habis maghrib Anda puasa, habis buka gitu kan, minum kurma gitu kan, habis maghrib Anda makan, itu alpukat tuh ambil makan krok-krok gitu, kasih madu atau kasih kurma, itu udah kenyang. Itu sudah sangat-sangat super, kita bilang tuh ya, nutrient dense, itu kan makanan-makanan yang densitas nutrisinya itu tinggi. Ya, cuma simpel itu sebenarnya. Cuman kita makan kebiasaan aja, ya. Kebiasaan kita yang tidak mau mengubah. Berarti kita nggak boleh dong makan gorengannya, boleh lah sekali-sekali. Tapi masa tiap tahun, tiap hari makan gorengan, kan gitu loh. Tidak ada istimewa Ramadan, ya. Belum lagi bicara Ramadan adalah bulan sirup, gitu kan. La haula wala quwata illa billah. Ya, teman-teman tahu nggak? Sekarang itu sirup-sirup itu, subhanallah. Anda lihat ada peringatan di bawahnya loh. Nggak pernah baca kan? Sirup-sirup yang menggunakan pemanis buatan itu diperingatan. Dilarang dikonsumsi untuk ibu hamil, menyusui, terus anak-anak di bawah 5 tahun. Kenapa? Pakai pemanis buatan. Coba bayangin. Yang bikin pabrik sirupnya itu pun kayaknya nggak pernah Anda ketemu jeruk dibawa ke tempat itu. Subhanallah kan. Dia salah siapa? Jangan salahin orang lain, salah kita aja. Gitu kan? Dengan iklan. Gitu kan? Iklannya kan? Waduh, apalagi lagi berpuasa. Itu hormon kita itu kan, makanya jangan nonton TV waktu puasa. Nonton kajian aja. Ya. Atau nonton Al-Quran, atau lihat Mekah gitu kan sambil berdoa gitu kan. Jadi hiburan kita itu apa? Ya, hiburan kita kalau nggak nonton kajian, lihat siaran live Mekah sambil minta sama Allah, ya semoga bisa umroh, semoga bisa sering umroh. Makanya para orang-orang soal zaman dulu itu kalau mereka lagi haji, pasti doanya ini. Apa tuh? Ya Allah, jangan jadikan ini haji terakhirku. Tidak heran, Atta bin Abi Rabah itu, sekalian, waktu hidupnya itu haji 70 kali. Coba. Ini kita ngantriin, bukan 70 kali, umur 70 baru bisa haji. Ya gitu, salah strategi. Ya, seperti itulah ya, Masya Allah. Jadi, real food, ya tadi saya jelaskan gitu kan, protein, karbonya, lemaknya, semua diperbaiki semua. Berarti dok, bagus dong kalau kita makan santan. Oh bagus, nih saya kasih ajar cara bikin, apa namanya, apa tuh, sirup buah tuh loh, sirup buah. Gampang Pak Bu, ambil potong buah-buah itu ya. Kan di Jawa, Jogja itu kan berlimpah buah-buahan, pepaya ya, atau mungkin mangga, atau pir, atau melon, atau apalah gitu kan, campurin rumput laut, campurin cincau. Dokter nggak nyaranin pakai cendol. Cendol kalau tepungnya beras oke lah. Tapi kalau tepungnya terigu, ya cendol nggak ada yang terigu kan, setahu saya. Karena saya bukan pembuat cendol, nggak tahu. Jadi kalau cendolnya cendol dari tepung beras, oke, karena itu bukan tepung terigu. Cemplungin semua situ. Ya, udah masuk tuh kan. Terus itunya, santan Anda masukin situ sedikit. Santan. Ya, santan dipanasin nggak? Kalau saya sih nggak panasin. Kalau santan itu meresnya pakai air kelapanya. Jangan santan diperas pakai air mentah. Ini yang lucu. Ngapain air kelapanya? Air kelapa itu cairan isotonik dibuang. Oh, ya Allah ya Rahman. Air kelapanya dibuang, meras santannya pakai kelapa air mentah. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ini dia nggak tahu ini. Ini air kelapa ini lebih baik dari cairan isotonik apapun buatan pabrik. Masya Allah. Simpel itu kan. Udah campurin situ, kasih gula aren cair, gula merah cair yang sehat gitu kan, atau kasih madu, kasih garam, udah itu udah powerful, kenyangnya minta ampun tuh. Serat dapat, vitamin dapat. Masya Allah lah. Sesimpel itu sebenarnya. Ya, cuman memang kalau bisa Ramadan jangan banyak hidangan di depan meja kita. Itu aja. Karena pasti akan muncul godaan. Ya, pasti akan muncul godaan ketika sudah berlimpah makan di sana, seadanya saja, secukupnya saja. Kalaupun Anda punya rezeki yang banyak, Anda punya rezeki yang lebih, kalau bisa misalkan siapa tahu nih BMT UMY ini mau bikin takjil, kalau bisa takjil apa ya? Takjil sehat ala JSR Jalul Akbar. Saya mau datang nanti itu.
Kalau ada buka puasanya, kalau ada. Ya, tapi kalau takjilnya masih gitu-gitu saja, tolong jangan undang saya. Ya, malu-maluin saya. Ya, berarti apa yang saya sampaikan tidak dipraktekkan. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau berubah? Mau. Nanti kita lihat aja Ramadan. Ya. Kalau seandainya nggak berubah, Allah saksinya. Ancaman, nggak ancaman sih. Intinya aja, biar semangat aja. Ya, mudah-mudahan kebayang ya apa yang saya sampaikan ini. Jadi bahasa real food ini adalah makanan yang memang sudah Allah ciptakan, dia berlimpah sekitar kita di Jogja mungkin ya. Banyak makanan-makanan sehat ya. Kita mengurangi makanan-makanan yang dikemas, yang pabrikan, itu kita kurangi semua. Jadi kalau mau daripada Anda bikin sirup, misalkan Anda kumpulin aja. Jadi ada tim pengumpul air kelapa tua, nah, gitu kan. Itu singkatannya PAKAT. Pengumpul air kelapa tua, PAKAT. Ngambilin tuh air kelapa tua dibuang di pasar-pasar tuh. Ini buat puasa untuk apa? Buat buka puasa itu masya Allah sehatnya luar biasa, dicampurkan madu sedikit, campurkan gula aren, masya Allah rasanya. Nanti lihat penyakit itu nanti lama-lama ketika Anda udah benerin makanan hilang dengan sendirinya, insya Allah bismillah, percaya saya. Udah kita autofagi, detox, makan yang bener ya. Kita termasuk juga nih saya kasih tahu resep. Sebuah resep sederhana. Jadi ada satu hormon dalam tubuh kita itu yang dikenal atau disebut sebagai growth hormone, ya, human growth hormone ya. Nah, hormon itu ternyata dalam kondisi berpuasa ketika dipicu itu meningkatnya drastis berkali-kali. Jadi bagi yang ingin katakanlah badannya itu sterek gitu ya. Itu cara paling mudahnya olahraga saat puasa. Olahraga apa dok? Catur, bukan catur. Kok catur itu loh? Olahraga beban, ya. Contohnya apa? Ya push up, plank, squat, banyak tuh. Tinggal Anda browsing aja tuh. Kalau Anda punya di rumah barbel atau mungkin Anda pull up juga, itu akan memicu growth hormone keluar dalam tubuh kita. Dan itu salah satu cara yang sangat efektif untuk apa? Memperbaiki sensitivitas insulin dalam tubuh kita. Ya, resistant training. Jadi apa tuh namanya, tubuh kita dipaksa akhirnya muncul nyeri, sakit, ngilu, pegel gitu, itu akan muncul tuh. Jadi kalau mungkin bahasanya Kazuo Murakami itu masya Allah ya, itu dia on, ya gen anti agingnya on, nah gitu loh. Salah satu caranya adalah dengan cara olahraga waktu puasa. Olahraganya kapan? Yang jelang-jelang buka aja. Ya, misalkan berbuka jam 6 tuh, ya jam 6 ada berapa lama? Nggak usah lama-lama, 15 menit 20 menit cukup lah misalkan gitu ya. Kita mulai misalkan jam 5 seperempat ya. Jam 5 seperempat olahraga tuh. Misalkan bukanya jam 6 ya, 5 seperempat olahraga sampai 5.20 atau 5.30 lah. Ya. 15 menit ya. 30 habis itu udah kita siap-siap mandi ya. Baca zikir sore, pagi, petangnya kalau zikir sore sudah gitu kan. Nah, menjelang ke bukanya masih ada waktu kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, kan waktunya efektif. Masya Allah. Ya, dan termasuk juga ada perlu berdoa di Ramadan. Ya Allah, jauhkan aku dari makanan-makanan yang tidak sehat selama Ramadan. Jauhkan aku dari teman-teman yang tidak sehat selama Ramadan. Maksudnya teman-teman tidak sehat bukan orang yang sakit, tapi toxic people yang urusannya itu nggak ada yang beres gitu loh. Omongannya itu selalu nggak bermanfaat, anfaedah kalau mungkin bahasa sekarang, anfaedah. Seperti itu ya. Jadi minta sama Allah benar-benar serius. Jadi ya Allah jadikan Ramadan sebagai bulan di mana Engkau betul-betul bersihkan penyakit hatiku ya Allah, bersihkan penyakit ragaku ya Allah, bersihkan hati dan pikiranku. Boleh minta, boleh. Apalagi waktu menjelang berbuka itu waktu yang sangat mustajab, ataupun saat berbuka terutama, maaf, itu yang sangat mustajab untuk berdoa. Saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Saya ucapkan terima kasih pada Ustaz Dr. Zaidul Akbar yang telah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa bahwa syariat puasa ini memang betul-betul ibadah yang istimewa yang Allah syariatkan dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan sebagai tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa ini sebagai untuk menjaga dan membersihkan diri kita dari 11 bulan sebelumnya agar kembali lagi sel-sel di dalam tubuh kita bisa bermetabolisme dengan baik. Alhamdulillah tadi sangat membekas sekali di ingatan saya, Ustaz, terkait tadi proza tadi, protokol dari Dr. Zaidul Akbar, no tepung-tepung, no gula-gula, dan no minyak-minyak goreng. Masya Allah, luar biasa.
Itu yang saya ingat sekali yang itu, Ustaz, Masya Allah, dan yang lain-lainnya. Sungguh luar biasa. Baik, terima kasih atas materinya, Ustadz. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan peserta webinar BMT UMY keempat ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami sampaikan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah yang pertama, Assalamualaikum dok, perkenalkan nama saya Sofyan, izin bertanya. Saudara saya masih kecil dan umurnya masih kurang lebih 4 tahun mengidap leukemia. Yang saya mau tanyakan itu, kenapa bisa memiliki penyakit leukemia dan pengobatan yang harus dijalani itu seperti apa dok? Terima kasih. Ini pertanyaan pertama, mau langsung dijawab dulu dok atau ditampung dulu? Jawab aja ya, biar ingat. Iya, baik, silakan dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, apapun yang terjadi pada diri kita, keluarga, atau apapun yang kita dapatkan selama di muka bumi ini adalah bentuk kasih sayang Allah, takdir atau kehendak Allah. Itu yang pertama harus kita pahami. Jadi kalau ditanya, mengapa saya dapat penyakit ini, mengapa saya dunia, itu begitulah caranya Allah untuk menguji kita. Menguji kesabaran kita, atau mungkin menguji kesabaran orang-orang yang menemani kita. Seperti halnya mungkin Ananda yang terkena penyakit leukemia ini, ya, maka pertanyaannya kok bisa dapat? Ya menurut takdir Allah kayak begini, jangan disalahkan, gitu kan? Apa ada hubungan dengan apa yang dikerjakan? Ya tentunya ada kalau kita bicara secara teknis atau teori, ya, secara teknis. Tetapi puncak daripada pemahaman itu adalah bahwa ini ma'asaba min musibatin illa biiznillah, bahwa semua terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu disesalkan, tidak ada perlu yang dikeluhkan, ya hadapi saja dan bersabar dengan itu, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya. Itu poin utamanya secara iman kita. Nah, poin yang keduanya, ya, leukemia adalah, ya kita tahu itu salah satu penyakit berkaitan dengan darah, ya. Jadi kalau saya ditanya apa yang bisa saya sarankan, ya saya nggak bisa jawab sebab kondisinya saya tidak tahu, ya, kondisinya saya tidak melihat juga. Tapi mungkin kalau boleh saya sarankan, ya coba sebenarnya di Jogja itu ada beberapa rekan-rekan saya terapis-terapis yang juga sudah cukup senior, yang bisa di-referkan, ya. Nanti kalau mungkin panitia mau, saya bisa berikan nomornya nanti untuk Anda atau keluarga si anak ini, ya, nanti bisa konsultasi kepada di sana, ya, terapis yang di sana, sehingga nanti bisa lebih komprehensif dan holistik katakanlah penanganannya. Karena kalau cuma sekedar dengan apa yang saya sampaikan, contoh mungkin begini, apa ada saran dokter? Ada, misalkan minum daun tapak dara, gitu kan. Daun tapak dara itu salah satu daun yang punya namanya satu bahan namanya vinblastin atau vincristin, nggak saya itu yang memang ternyata memang punya efektivitas untuk kasus-kasus leukemia. Tapi kan saya tidak tahu kondisi nutrisinya, makanannya, minumannya, kondisi mentalnya, saya nggak tahu. Jadi mungkin lebih baik dibawa ke terapis-terapis yang nanti memang bisa memegang, ya, bisa memonitor apapun ikhtiar kita, kan kita tidak pernah tahu hasilnya didapat, ya. Itu semua prerogatifnya Allah. Jadi tapi kita tapi yang perlu kita lakukan berikhtiar. Dan nanti kalau mau, nanti saya bisa berikan, ya, nomornya nanti untuk nanti konsultasi dengan terapis senior, insya Allah, yang ada di Jogja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ini ada pertanyaan yang banyak yang saudara-saudara kita yang mengalami ini, Ustaz. Assalamualaikum, Dokter Afwan. Tips puasa bagi orang yang asam lambungnya suka naik, Ustaz. Jazakumullah khair. Pertanyaannya seperti itu. Jadi begini, ya. Sebenarnya begini. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan yang kita katakanlah lekatkan pada amal yang kita lakukan tadi atau tersebut, itu sebenarnya akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Maka kalau saya ditanya apa nasihat saya kepada orang-orang yang memang ada masalah di lambung, ya, atau mungkin asam lambung seperti itu, ya tentunya idealnya Anda berkonsultasi dulu kepada ahlinya yang bisa memeriksa Anda, ya dokter atau apapun silakan. Tapi kalau ini saya dengan pandangan secara umum saya, yang pertama
kalau nasihat saya untuk yang mengalami masalah asam lambung tadi ketika dalam kondisi berpuasa, maka ikhlaskan niat kepada Allah dalam mengerjakan puasa tadi. Ya, minta kepada Allah agar dikuatkan hati, pikiran, raganya, sehingga nanti dengan keikhlasan niat dan ketulusan kita untuk melakukan perintah Allah itu maka Allah lah yang akan menjaga lambung Anda, Allah yang akan menjaga asam lambung Anda, Allah yang akan menjaga tubuh Anda, sehingga yang Allah berikan nanti ketenangan. Namun ya secara duniawinya apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga tetap tenang ya lambung tadi ya, maka yang pertama ya waktu sahur ya makanlah yang benar. Makan yang benar maksudnya seperti apa? Makanan-makanan yang bisa menjaga ya stabilitas asam lambung. Meskipun sebenarnya sahur itu adalah bentuk di mana kita menginformasikan kepada lambung bahwa ini makan yang terakhir ya. Nah, tapi dengan adanya kita makan tadi, misalkan makan yang benar, contohnya apa, Dok? Bahkan salah satu yang saya sarankan untuk orang-orang yang kena asam lambung itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang gampang dicerna atau minuman gampang dicerna. Contohnya apa? Air tajin ya, atau mungkin kolagen-kolagen yang bisa berasal dari misalkan rumput laut atau sarang walet misalkan ya kalau ada ya. Nah, air tajin itu bisa Anda konsumsi waktu sahur. Kemudian Anda makan aja, makan yang benar. Makan yang benar, jangan makan yang kira-kira bikin lambung itu terangsang gitu kan, untuk mengeluarkan asam lambungnya. Seperti minyak-minyakan ya, kemudian pedes-pedesan. Jadi waktu sahur itu Anda makan nasi, misalkan ada sayurnya misalkan, terus ada proteinnya juga, terus ada lemaknya juga yang sehat. Itu insya Allah sangat membantu sekali lambung untuk terjaga, dan jangan lupa berdoa untuk sahur tadi. Kemudian rempah-rempah atau rimpang-rimpang Anda bisa konsumsi juga waktu sahur ya. Seperti yang hangat-hangat, contoh mungkin jahe tambah mungkin serai gitu ya, itu Anda bisa konsumsi waktu sahur. Ditambahkan nanti salah satunya biasanya saya menyarankan juga untuk mengkonsumsi probiotik ya waktu sahur, itu sangat baik dalam menjaga keseimbangan asam lambung. Jadi yang makanan yang diekskludkan dalam tadi saya jelaskan tadi itu di stop ya, jadi makan yang benar aja insya Allah, dan kurangi buah-buahan yang kecenderungan bersifat atau mengandung air yang tinggi ketika Anda sahur. Contohnya apa ya? Semangka, nanas itu dikurangi. Dan salah satu juga yang saya sarankan juga ketika sahur itu adalah Anda mengkonsumsi air air hangat gitu yang dicampurkan dengan madu, dicampurkan dengan garam mineral sedikit. Ya, itu sangat baik juga dalam menguatkan atau menjaga keseimbangan asam lambung. Demikian mungkin. Baik, jazakallah khairan katsir Ustaz atas jawabannya. Kami juga membuka untuk bertanya langsung kepada Ustaz Dr. Zaidul Akbar melalui fitur raise hand yang ada di Zoom meeting ini. Kami persilakan untuk 2 penanya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya. Nanti setelah moderator mempersilakan untuk bertanya yang kami sebutkan, nanti silakan untuk menyalakan fitur unmute-nya. Baik, untuk penanya pertama yaitu Ibu Nur Rahmawati, kemudian penanya yang kedua yaitu Ibu Puji Rahayu. Baik, kami beri kesempatan 2 penanya terlebih dahulu. Kepada Ibu Nur Rahmawati kami persilakan. Assalamualaikum dokter. Halo. Izin bertanya dok, materinya bagus sekali ya dok, misalnya memang sangat bagus itu pola makan seperti itu, cuman kok bagi saya itu masih sangat susah ya dok, itu masih sering nafsu kepengen itu yang susah untuk dihilangkan. Sama saya suka kuliner dok, jadinya agak susah untuk mengikuti itu. Nah, misalnya mengikuti pola makan seperti dalam 1 minggu itu nanti 1 harinya itu misalnya boleh makan bebas gitu dok, atau misalnya boleh makan bebas tapi tetap ada batasan-batasannya, itu seperti apa dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana pandangan dokter tentang ketofastosis dan ada diet yang no garam no gula itu dok? Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalnya kita itu untuk tetap bisa makan yang crispy itu pakai air fryer? Itu dok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Namanya PB Bu, pertanyaan borongan. Mumpung ketemu dokter. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Baik, yang pertama berkaitan dengan saya atau Ibu tadi menyampaikan tidak bisa atau belum bisa meninggalkan. Enggak apa-apa Bu. Ya, namanya semua itu kan bertahap ya, tidak usah dipaksakan langsung terus ya.
Ibu ya untuk melakukan 100% jangan. Tapi ya Ramadan ini sebenarnya bulan-bulan yang sangat ideal untuk kita untuk mendidik, sebenarnya bukan mendidik diri atau raga kita, tapi mendidik nafsu sebenarnya. Budaya kuliner sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, tapi yang jadi masalah ketika pertama berlebihan dalam urusan kuliner, yang pertama. Yang kedua, yang dimakan tuh nggak sehat. Jadi berarti saya nggak boleh dong nyampah-nyampah. Boleh, silakan saja nyampah, tapi Anda sudah harus punya pakem. Pakemnya apa? Minimal 80% yang masuk dalam tubuh Anda tuh makanan sehat. Itu dulu pakemnya. Ya. Jadi 20%-nya boleh nyampah nggak? Boleh makan yang gitu-gitu? Oh, silakan saja. Tapi kan ada backup nih. Backup 80% kan keren tuh. Masya Allah ya. Jadi kalau kita sudah punya pakem kayak begitu, itu jadi aman kita. Jadi dokter juga cheating ya. Saya juga manusia. Zaidul juga manusia. Ya, kadang-kadang juga makan gitu kan. Apakah dokter makan gorengan? Kadang-kadang kalau pas lagi pengen makan, tapi jarang. Ya, jarang. Karena bereaksinya ke tubuh saya itu cepat gitu kan. Kadang-kadang habis makan itu apa ya? Badan tuh berat ya gitu ya. Kayak apa ya? Mesin mobil yang giginya tuh satu terus gitu loh. Seperti itu loh. Ya, jadi saya membatasi diri sendiri dan saya punya komitmen terhadap diri saya, gitu loh, untuk jangan sampai katakanlah khilaf terus-menerus, kan bukan khilaf, namanya doyan. Ya, kalau khilaf terus-menerus namanya doyan. Maka kita harus punya pakem. Nah, tadi salah satu pakemnya yaitu kita punya prinsip ya. Saya pertama, prinsip paling bagus itu adalah bagaimana misalkan ya kita punya niat, ya Allah izinkan aku untuk bisa menjadikan atau mungkin untuk menjaga tubuhku ini tetap sehat sehingga nanti ketika aku nanti bertemu dengan Engkau ya Allah, ya bertemu dengan Engkau ya Allah, maka aku bisa mengembalikan jasad ini dalam keadaan yang tetap baik, tetap sehat kepadamu, bukan jasad yang berlimpah dengan penyakit akibat kelalaian tubuh. Kan indah banget kayak begitu. Masya Allah kan. Salah satu caranya. Kan ini kan raga kita ini kan titipan. Kan Allah tanya, oh, hai fulan, kenapa kau makan itu terus yang tidak sehat? Kenapa kau kuliner terus? Misalkan gitu kan, yang nggak sehat. Akhirnya apa? Asam urat muncul, kolesterol muncul, gara-gara kelalaianmu. Nah, kan dihukum sama Allah nanti. Sayang kayak begitu. Jadi apa? Udah silakan, kuliner-kuliner silakan, cheating-cheating silakan, tapi yang sehatnya lebih banyak gitu loh. Itu saja pedomannya. Ya supaya apa? Supaya kita bisa kembalikan ini ke Allah Subhanahu wa taala, jasad yang dititipkan Allah ini kepada Allah dalam keadaan yang tetap baik itu ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa yang tadi ya? Nomor 2 ya. Ini kebanyakan pertanyaan jadi lupa. Oh, crispy. Air fryer saya tidak belum mendalami Bu, tapi kalau saya pribadi antara kita kan punya banyak metode-metode yang lebih alami gitu kan. Saya nggak tahu air fryer kayak apa konsepnya, jadi saya belum bisa jawab juga dan saya tidak punya juga air fryer. Ya, jadi Anda mungkin perlu lihat sendiri ya, cari tahu dulu. Karena memang kalau memang nggak tahu, saya bilang nggak tahu air fryer. Kemudian apa lagi tadi? Yang kedua apa tadi ya? Ketofastosis sama diet yang no gula no garam itu deh. Kalau no gula pasir oke. Kalau no gula pasir oke, tapi no garam fatal nanti akibatnya. Garam tetap kita butuhkan. Ya, bahkan saya punya buku jadi The Salt Fix, itu karangan Dr. James DiNicolantonio, dia orang di Amerika itu dia sangat menganjurkan pakai garam, tapi bukan garam bukan garam refinasi, bukan garam dapur, tapi garam yang masih mengandung mineral tinggi. Makanya sekarang saya bikin ramuan ya, herbal, bahkan saya bikin jamu-jamu wedang apa tuh saya kan kasih garam gitu. Ya, karena memang dari penelitian beliau, ini bukan kata ya, tapi penelitian ya beliau itu masya Allah efeknya luar biasa. Maka jangan tinggal garam. Bahkan bagi Anda yang ada masalah dengan buah-buahan, misalkan habis makan buah begah, kadang-kadang perutnya kembung, coba makan buahnya. Buah-buah potong itu Anda taburin garam, kan beda rasa ke tubuh loh. Maka jangan tinggal garam. Kalau gula pasir, oke, saya setuju. Tapi kalau no garam, jangan kalau itu. Ya, gula pasir diganti dengan apa? Dengan karbo-karbo atau gula yang sehat seperti madu, ya gula kelapa, gula aren gitu. Maksudnya gula singkong. Kalau saya di rumah pakai gula singkong. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan ketofastosis, saya pribadi ini pendapat saya gitu ya. Kalau untuk jangka panjang sebaiknya jangan sih ya. Ya kalau untuk jangka waktu tertentu Anda mungkin turunkan berat badan oke lah, tapi kalau sampai jangka panjang ya makan seimbang sajalah. Ya makan yang benar, makan sesuai dengan bagaimana petunjuk Nabi SAW dan Al-Quran gitu kan, nggak ada masalah gitu kan, dan tetap berat badan terjaga. Ya insya Allah kalau memang
poinnya adalah untuk menjaga berat badan atau menurunkan berat badan. Demikian Bu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih dokter, jazakallah khairan. Jazakallah khair dokter atas jawabannya. Selanjutnya penanya yang langsung kami persilakan kepada Ibu Puji Rahayu. Silakan untuk dibuka unmute-nya. Ya. Silakan Ibu Puji Rahayu. Pertanyaan terakhir ya. Ya, siap dok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maunya ada teman saya, dia itu pasnya 5 bulan cek di puskesmas, terus dia ngecek HbSAg yang hepatitis itu kan negatif. Terus tapi melahirkan di rumah sakit, ternyata ambil sampel darahnya lagi, ternyata hepatitisnya itu gimana dok? Yang caranya biar upahnya bisa maksimal, tapi dia dalam keadaan menyusui itu gimana dok? Terima kasih dok, satu aja. Hepatitis apa ya? Hepatitis apa ya? B. Ya, B. Ya, sebenarnya begini ya. Kan hepatitis ada macam-macam tuh, A, B, C, dan penularannya juga beda-beda ya. Yang paling berat memang hepatitis C, ya setahu saya. Jadi ya pertama memang saran saya tetap konsultasikan ke dokter yang menangani juga ya, atau mungkin dokter kandungan atau dokter penyakit dalam ya, untuk mendapatkan nasihat-nasihat kesehatan dari mereka ya. Dan sekarang juga setahu saya di dunia medis ya, itu sudah mulai banyak produk-produk yang berbasiskan temulawak ya, temulawak yang dikombinasikan dengan beberapa herbal yang lain untuk untuk apa istilah itu, untuk apa ya, untuk menangani atau membantu pengobatan dari hepatitis seperti ini, dan itu dalam bentuk kapsul-kapsul atau kaplet. Nah itu yang pertama, jadi tetap konsultasikan ke mereka. Nah tapi kalau secara ramuan ya, biasanya saya sarankan itu ramuan-ramuan yang sifatnya bersifat antiinflamasi dan juga bisa mengarah ke liver ya. Contoh mungkin kunyit, temulawak ya, itu bisa dipakai. Kemudian serai juga bisa, kemudian jahe juga bisa dengan komposisi lebih banyak pada kunyit dan temulawaknya. Ya serai sama jahenya mungkin lebih sedikit gitu kan. Nah itu nanti bisa katakanlah dikonsumsi ya dengan habatus sauda sebagai salah satu sumber katakanlah atau mungkin herbal yang juga sangat baik dalam memperbaiki lambung atau pencernaan bagi orang-orang yang kena hepatitis seperti itu. Namun saran saya tadi Anda yang ibu yang bertanya ini atau mungkin temannya juga mungkin sedikit banyak juga harus mempelajari tentang hepatitis B tadi, misalkan penularannya seperti apa supaya nanti jangan sampai muncul masalah baru dari penularan akibat penyakit tersebut gitu kan, karena kita tidak tahu ya di lapangan seperti apa. Dan biasanya kalau di rumah sakit kalau sudah ada hepatitis B itu kalau di kamar operasi biasanya tuh sterilisasinya tuh lebih intensif seingat saya begitu kalau di rumah sakit ya, karena memang dia penularannya itu cukup spontan lah seperti itu ya. Jadi saran saya pertama ya sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter kandungan ya untuk mendapatkan nasihatnya. Nanti kalau rempah-rempahnya tadi sudah jelaskan gitu kan, untuk bisa membantu pengobatan ya seperti itu. Termasuk air kelapa juga insya Allah membantu sekali ya untuk kondisi hepatitis seperti itu. Demikian mungkin Allah alam. Semoga Allah sehatkan dan sembuhkan kembali ibunya dan bayinya insya Allah. Masya Allah. Jazakallah dokter atas jawabannya. Alhamdulillah tadi 4 pertanyaan sudah dijawab tuntas oleh Dr. Zaidul Akbar. Mohon izin dok, ini satu pertanyaan lagi biar ganjil pertanyaannya. Ini yang udah ganjil oleh tadi. Ya itu baru 4. Alhamdulillah ini satu lagi dok, mohon izinnya ada satu pertanyaan lagi ini dari kolom chat. Untuk penanya langsung kami sudah tutup. Selanjutnya ini pertanyaan di kolom chat satu saja untuk dokter. Pertanyaannya seperti ini. Detoksifikasi untuk penyakit ambeien dan atau hernia ala Rasulullah bagaimana ya Ustadz? Dari Bapak Sugeng Haryadi, Bantul, Yogyakarta. Pertanyaannya seperti itu, dok. Untuk apa tuh? Detoksifikasi untuk penyakit ambeien dan atau hernia ala Rasulullah. Bagaimana ya, dok?
Ya, mungkin secara alami kali ini maksud kali, karena saya tidak ada sih beberapa, saya lupa kayaknya ada itu yang dalam buku Tibun Nabawi itu, cuman jarang saya pakai. Cuman kalau saya biasanya menyarankan untuk orang-orang yang ambeien ya atau hemoroid itu salah satu yang saya sarankan itu adalah memperbanyak makanan-makanan berserat ya, makanan-makanan berserat yang nanti bisa membantu katakanlah elastisitas dari pembuluh darah yang ada pada daerah-daerah di bawah itu ya. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya yang biasa saya sarankan itu adalah mengkonsumsi lidah buaya. Lidah buaya itu salah satu yang sangat baik juga dalam membantu mengobati ya penyembuhan dari wasir atau hemoroidnya seperti itu. Kemudian beberapa lagi seperti minyak-minyak herbal ya, minyak zaitun atau minyak herbal yang lain sudah komposisinya sudah berbagai macam, itu juga bisa dipakai ya untuk pengobatan wasir, untuk dioleskan maaf ya. Dan makanan-makanan yang kemungkinan berat untuk dikeluarkan ya, seperti daging-dagingan itu dikurangi dulu, cari protein nabati saja dulu ya. Itu juga akan sangat membantu ya, sambil memperbanyak juga air putih, air kelapa ya, itu juga sangat baik dalam membantu memperbaiki ya sirkulasi yang ada pada bagian pantat itu ya, yang biasa terkena hemoroid atau wasirnya, tambahin seperti itu. Saya kira mungkin itu. Wallahu a'lam. Oh iya, Gum. Jazakallah khairan katsir atas jawabannya, Dokter. Alhamdulillah untuk materi dan juga pertanyaan-pertanyaan telah dijawab tuntas oleh guru kita, Dr. Zaidul Akbar. Alhamdulillah untuk acara materi dan juga tanya jawab sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Zaidul Akbar. Selanjutnya yaitu acara pembagian hadiah untuk rekan-rekan para peserta webinar BMT UMY keempat ini. Kami ucapkan terima kasih dokter atas materi-materinya. Jika dokter ingin lanjut untuk live Zoom, kami persilakan. Acara selanjutnya akan kami lanjutkan untuk pembagian hadiah bagi para peserta webinar BMT UMY keempat ini.